Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi mingguan di minggu ke-6. Di hari pertama, saya mengeksplorasi mengapa lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid itu harus ditumbuhkan. Saya telah membuat lukisan mimpi dan narasi visi mengenai murid dan lingkungan belajar di masa depan yang sesuai murid yang saya impikan, dan membahas lanjutan mengenai visi bagaimana mewujudkannya dengan sebuah pendekatan perubahan. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Banyak yang sudah menuliskan mimpi itu pada gambaran visinya. Namun, dalam praktiknya, kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya, diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Hal ini berarti butuh partisipasi dari semua warga sekolah. Perubahan positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, saya hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam pengaruh saya untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan dengan niatan belajar yang tulus demi mewujudkan visi sekolah. Di minggu ini, mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau disingkat IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain itu, IA juga sebagai model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan pada suatu sistem. IA memulai perubahan suatu sistem dengan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang akan dilakukan. Agar mudah diingat, tahapan tersebut dibuat dalam bentuk akronim, yaitu Bagja, yang kalau diartikan dalam bahasa Sunda mempunyai makna bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Semua pertanyaan dalam Bagja disesuaikan dengan konteks yang diinginkan. Tahap pertama, B. Buat pertanyaan utama. Di tahap ini, Anda merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, Anda mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahapan ketiga, G. Gali mimpi. Pada tahapan ini, Anda dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap keempat,
J. Jabarkan rencana. Di tahap ini, Anda dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir A. Atur eksekusi. Di bagian ini Anda memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Sebagai guru penggerak yang nantinya akan mengemban tugas sebagai agen perubahan, tentunya model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan kolaboratif tahapan bagja akan sangat membantu dalam melaksanakan perubahan-perubahan itu. Di hari selanjutnya, saya diminta untuk berbagi visi murid impian, kemudian mendiskusikan hasil kegiatan tersebut bersama calon guru penggerak lainnya dan fasilitator. Di hari ketiga adalah hari yang penuh dengan pengalaman yang bermakna. Saya harus mengikuti kegiatan Lokakarya 1 dan ruang kolaborasi. Kami pun sepakat tidak ada yang perlu ditunda. Dengan modal semangat, saya dan teman-teman calon JGP, calon guru penggerak di kelas 5 berhasil melalui kegiatan hari itu dengan baik. Dilanjutkan keesokan harinya, ruang kolaborasi, presentasi, diskusi panjang dan menarik tersaji dalam diskusi itu. Bahkan waktu seakan berjalan dengan cepat. Waktu yang tersedia serasa tidak cukup untuk membahas pemetaan kekuatan di sekolah kami masing-masing. Dalam minggu ini, kegiatan ditutup dalam refleksi terbimbing dengan model refleksi individu 4P. Kami arungi dengan proses kolaborasi dengan baik. Saya merasakan ada dorongan semangat yang sangat kuat untuk segera melakukan aksi nyata di sekolah saya. Kolaborasi yang tercipta seakan saya mempunyai keluarga baru yang peduli akan nasib usaha saya selama ini. Banyak hal-hal positif yang saya alami dalam minggu ini, dari kepedulian teman-teman sesama JGP, motivasi fasilitator yang terasa tidak pernah berhenti, yang begitu peduli dan selalu membersamai, kehadiran pendamping yang membuat saya selalu bersemangat dalam setiap kolaborasi. Dalam berproses untuk lebih baik memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendala dan hambatan seakan datang seiring semangat yang mulai terus tumbuh. Dan itu menjadi salah satu ujian bagi saya. Dalam padatnya kegiatan di program pelatihan guru penggerak, saya juga harus mengikuti kegiatan kedinasan dan sosial yang membutuhkan pikiran dan tenaga, dan berdampak pada terganggunya kesehatan fisik dan mental saya. Demikian jurnal refleksi mingguan minggu ke-6. Saya Samsul Arifin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.